Kemarin ya, pertama kali dalam pelayanan kesehatan itu ada 4. Ada promotif, ada preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi di sini kita fokusnya hanya 2 ini saja, promotif dan preventif. Nah, promotif, upaya promotif dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, rekreasi, pendidikan seks. Nah, jadi kalau di upaya promosi ini lebih kepada orang-orang yang belum sakit. Kita mencegah ataupun agar orang-orang yang sehat tetap sehat, yang sehat makin sehat. Itu upaya promotif. Nah, bagaimana dengan upaya preventif? Upaya preventif ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan terhadap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin A, pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, dan screening bayi baru lahir. Bedanya upaya promotif dan preventif ini, kalau di preventif lebih ke tindakan. Dia langsung memberikan imunisasi langsung ke tubuh. Tapi kalau di promosi, dia seperti memberikan edukasi, tidak langsung terkena ke tubuh kita. Itu bedanya kalau promosi dan preventif. Nah, apa itu bayi baru lahir? Karena kita fokus di upaya promotif dan preventif dalam bayi baru lahir, kita tahu dulu nih, bayi baru lahir itu apa? Nah, bayi baru lahir kita sebut juga dia dengan neonatus. Nah, neonatus ini adalah sebutan bagi bayi yang baru lahir usianya 0 sampai 28 hari. Jadi nanti kita fokusnya itu hanya pada bayi yang 0 sampai 28 hari. Bagaimana tanda bayi lahir sehat? Yang pertama itu BB-nya itu ataupun berat badannya ketika lahir itu 2,5 kilo atau 2.500 sampai dengan 4.000 gram. 2,5 sampai dengan 4 kilo. Itu bayi berat badan bayi lahir. Umur kehamilannya 37 sampai 40 minggu, bayinya segera menangis, bergerak aktif, kulitnya kemerahan, mengisap ASI dengan baik, dan tidak ada cacat bawaan. Itu disebut dengan tanda-tanda bayi lahir sehat. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik utama kita. Pijat bayi. Teman-teman nanti di pijat bayi dan baby spa ini sebenarnya ada sertifikasinya. Ada pelatihan khusus kalau teman-teman mau mengambil keahlian untuk memijat bayi ataupun baby spa. Nanti kalau teman-teman misalnya mau membuka klinik pijat bayi dan baby spa, karena zaman sekarang sudah sangat familiar ya, anak-anak dibawa ke tempat pijat bayi yang bidannya itu bersertifikasi. Nanti teman-teman ini khusus pelatihannya, khusus bagaimana teknik-teknik pijat bayi dan baby spa yang benar. Nah, di sini kita hanya kulit-kulitnya aja, teorinya aja. Nah, pijat bayi. Suatu sentuhan yang diberikan pada jaringan lunak yang memberikan banyak manfaat bagi anak maupun orang tua. Sentuhan ataupun pijatan bayi dapat merangsang produksi ASI, meningkatkan nafsu makan dan berat badannya. Kalau tindakan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan tata cara dan teknik pemijatan bayi, ia bisa menjadi terapi untuk mendapatkan banyak manfaat buat si bayi. Nah, pijat bayi ini perbedaan memijat bayi yang baru lahir dengan bayi yang sudah besar. Itu pasti sangat berbeda karena tubuh mereka juga masih berbeda. Nah, memijat bayi yang baru lahir ini lebih mirip dengan mengelus, tetapi dengan erat selama 2-5 menit. Nah, tapi kalau sudah bayinya besar, ini lebih kuat tekanannya ketika memijat, durasi pijatnya juga lebih lama. Waktu idealnya kapan kita lakukan pemijatan? Pagi hari sebelum mandi atau malam hari sebelum tidur. Nah, apa sih manfaat kita lakukan pijat bayi ini? Yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari si bayi.
Yang kedua, untuk memperbaiki peredaran darah dan pernapasan dari si bayi, merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan, meningkatkan kenaikan berat badan, mengurangi stres dan ketegangan, meningkatkan kesiagaan, membuat tidur lelap, mengurangi rasa sakit, mengurangi kembung dan sakit perut, meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayi, meningkatkan produksi ASI. Nah, ini adalah manfaat kenapa kita melakukan pijat bayi pada si bayi baru lahir ini. Itu lampunya boleh dihidupin? Oke. Pada bayi yang usianya 0 sampai 7 bulan, pijat bayi itu dilakukan 2 hari sekali. Tapi pada bayi yang usianya lebih dari 7 bulan, bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi hari dan sebelum tidur. Bagaimana persiapan pemijatan? Tentu kalau kita mau memijat bayi, kita pastikan dulu tangan kita bersih. Makanya nanti di pelatihan teman-teman bakal diajari untuk melepas cincin, melepas gelang, melepas apa yang ada di jari teman-teman ketika mau melakukan pemijatan terhadap bayi. Yang kedua, menghindari goresan pada kulit bayi akibat kuku dan perhiasan. Makanya nanti kuku juga diperhatikan ketika kita mau memijat bayi. Jangan kita biarkan kuku kita panjang, tapi kita lakukan pemijatan pada bayi. Bisa jadi kulit bayi tergores dengan kuku kita. Yang ketiga, ruang hangat dan tidak pengap. Sebaiknya si bayi ini rileks ataupun nyaman dengan suhu udara yang ada di ruangan tersebut. Yang keempat adalah bayi sudah selesai makan ataupun bayi sedang tidak lapar. Nah, terus menyediakan waktu khusus yang tidak diganggu oleh hal lain, minimal 15 menit melakukan seluruh tahapan pemijatan. Untuk pemijat duduk dengan posisi nyaman dan tenang, membaringkan bayi di atas permukaan kain yang rata, lembut dan bersih, dan menyiapkan handuk, popok, baju ganti, dan minyak ataupun baby oil. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemijatan itu, kita siapkan dulu nih, kita prepare dulu apa-apa yang dibutuhkan bayi ketika sudah selesai dipijat. Nah, meminta izin pada bayi sebelum melakukan pemijatan. Nah, kenapa kita minta izin padahal bayinya kan belum ngerti? Menurut kita dia nggak ngerti. Sebenarnya dia paham, tapi pahamnya itu berbeda dengan pemahaman kita. Makanya bayi itu sering-sering diajak ngobrol. Nah, ini salah satunya ketika kita mau melakukan pemijatan, kita juga harus meminta izin kepada bayinya kita mau melakukan pemijatan terhadap tubuhnya. Karena tubuh itu milik dia, sudah seharusnya kita minta izin. Setiap gerakan berjumlah 6 kali. Nah, ada hal-hal yang perlu dilakukan selama pemijatan berlangsung. Pandang mata bayi selama pemijatan berlangsung. Makanya salah satu tadi manfaatnya adalah merekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Nah, karena memandang mata ataupun saling pandang itu bisa menimbulkan lebih dekat lagi hubungan antara anak dan ibunya. Yang kedua, putarkan lagu-lagu yang tenang ataupun lembut untuk menciptakan suasana tenang selama pemijatan. Awali pemijatan dengan sentuhan ringan. Tanggapilah pada isyarat yang diberikan bayi. Nah, bila bayinya menangis, kita tidak usah paksa untuk melanjutkan pemijatan. Sudah stop saja pemijatannya karena memang bayinya tidak bisa dipijat ketika bayinya rewel ataupun menangis. Secara garis besar, urutan pijat bayi itu dari kaki, perut, dada, tangan, wajah, dan punggung. Nah, pemijatan tidak boleh dilakukan ketika bayi tidak lama setelah ia makan ataupun disusui. Jadi jangan langsung kita lakukan pemijatan ketika bayi itu baru disusui atau baru kita berikan makan. Nah, yang kedua, membangunkan bayi untuk dipijat. Jadi dia itu dalam keadaan bangun bayinya. Jangan pas tidur kita bangunkan khusus untuk memijat bayi. Nah, yang ketiga itu memijat bayi dalam keadaan sakit itu tidak boleh. Yang keempat, memijat bayi dengan paksa juga tidak boleh, dan memaksakan posisi saat dipijat. Nah, ini cara atau pedoman pada bayi pijatan tangan dan kaki untuk menghilangkan
ketegangan dan memperkuat otot. Nah, jadi pada tangan dan kaki itu untuk menghilangkan ketegangan dan memperkuat tulang. Nah, yang pertama itu kita pegang lengan bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Terus juga ada dengan gerakan seperti memerah, pijat tangan bayi dari bahu ke pergelangan, lalu lakukan gerakan sebaliknya dari pergelangan ke arah pangkal tangan, tarik lembut jari-jari bayi dengan gerak memutar, lalu dengan kedua ibu jari secara bergantian pijat seluruh permukaan telapak tangan dan punggung tangan bayi, gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung. Untuk kaki ikuti cara yang sama seperti teknik memijat tangan. Nah, ini teorinya dulu, nanti kita tonton prakteknya. Bagaimana dia pemijatan bayi yang benar. Nah, pijatan pada perut itu fungsinya untuk meningkatkan sistem pencernaan dan mengurangi sembelit pada bayi. Nah, yang pertama kita lakukan gerakan memijat di atas perut bayi seperti mengayuh sepeda dengan di atas ke arah bawah perut. Lalu kemudian angkat kedua kaki bayi dan tekan lututnya perlahan-lahan ke arah perut. Lalu buatlah bulan separuh terbalik dengan tangan kanan mulai dari kiri ke kanan searah jarum jam. Lalu saat tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah dan berputar mengikuti arah jarum jam membentuk lingkaran penuh. Nah, itu untuk perut dari si bayi. Nah, kalau untuk pemijatan di dada, itu fungsinya untuk memperkuat paru-paru dan jantung dari si bayi. Kita letakkan kedua tangan di tengah dada bayi dan gerakan ke atas, kemudian ke sisi luar tubuh dan kembali ke ulu hati tanpa mengangkat tangan seperti membentuk hati. Lalu dari tengah dada bayi kita pijat menyilang dengan telapak tangan ke arah bahu seperti membentuk kupu-kupu. Nah, kalau untuk pijatan di wajah, itu fungsinya untuk apa? Untuk melemaskan otot wajah pada si bayi. Kita tekan jari-jari pada kening bayi, lalu gunakan kedua ibu jari untuk memijat daerah di atas alis. Dengan tekanan lembut, tarik garis dengan ibu jari dari hidung ke arah pipi bayi. Kita gunakan kedua ibu jari untuk memijat sekitar mulut. Tarik hingga bayi tersenyum. Ya, nanti gini. Nah, terus pijat lembut rahang bawah dari tengah ke samping seolah membuat bayi tersenyum. Lalu pijat secara lembut daerah di belakang telinga ke arah dagu. Nah, kalau untuk pijatan di punggung, itu fungsinya untuk memperkuat otot dan menyangga tulang belakang. Nah, pijat dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan di sepanjang punggung bayi. Ini seperti pemijatan biasa. Lalu luncurkan salah satu telapak tangan dari leher sampai ke pantat bayi dengan sedikit tekanan. Lalu buat gerakan melingkar dengan jari-jari terutama pada otot di sebelah tulang belakang. Dan buat pijatan memanjang dengan telapak tangan dari leher ke kaki untuk mengakhiri pijatan. Nah, ini pijat bayi. Ini teorinya.